Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arya Aryana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang tutorial simak BUMN sudah part ke-9. Dimana part ke-9 ini kita akan membahas tentang transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk. Oke, saya coba masuk. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk, saya akan menjelaskan dulu tentang reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk. Pada part 8 sebelumnya, saya sudah membahas tentang transfer keluar dan transfer masuk. Sekarang reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk. Perbedaannya apa sih? Untuk transfer masuk, transfer keluar adalah kita lakukan proses di dua satker, artinya dari satker A ke satker B atau sebaliknya dari satker B ke satker A. Artinya kita lakukan transfer keluar barang, kita akan serahkan ke satker B atau dari satker B ke satker A. Nah, jika namun untuk reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk adalah kita akan merubah barang, merubah kodifikasi barang, merubah kode barang dari satker A ke satker A, artinya dalam satker sendiri. Misalkan terjadi kesalahan pencatatan di tahun sebelumnya, misalkan tahun-tahun sebelumnya kita terjadi kesalahan pencatatan, misalkan gedung kantor permanen dicatatnya gedung pendidikan permanen atau sebaliknya gedung pendidikan permanen dicatat gedung kantor permanen, atau misalkan kamera digital dicatat kamera digital lalu kita akan merubah menjadi kamera digital, itu juga terjadi kesalahan. Lalu misalkan dari kita tahun sebelumnya kita input kursi, tetapi pada dasarnya bukan kursi tetapi adalah meja, maka kita lakukan reklasifikasi keluar atau kita memperbaiki tanpa merubah nilai perolehan. Saya ulangi, tanpa merubah nilai perolehan, hanya kesalahan kode barang. Teman-teman, perlu saya jelaskan bahwa kesalahan kode barang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kesalahan dalam proses pembelian penginputan kode barang akan sangat berpengaruh pada laporan neraca BUMN kita. Karena jika salah memilih kode barang, maka tentu berpengaruh pada beban penyusutannya. Misalkan kode barang untuk yang peralatan mesin seperti laptop masa manfaatnya 4 tahun gitu ya. Lalu ada yang masa manfaatnya 8 tahun, ada yang masa manfaatnya 20 tahun seperti bangunan misalkan. Oke, kita langsung saja. Oke, untuk simulasi kali ini saya coba akan melakukan transfer reklasifikasi keluar, reklasifikasi masuk berupa gedung kantor permanen akan dijadikan gedung pendidikan permanen. Tetapi sebelum kita melakukan pastikan bahwa untuk reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar harus dilakukan jika sudah berpindah tahun, misalkan penginputan tahun 2000 misalkan, atau tahun 2019 misalkan, lalu kita lakukan reklasifikasi masuk di tahun 2020. Jika kesalahan pencatatan dilakukan di tahun yang sama, misalkan tahun 2020, maka tidak perlu melakukan reklasifikasi keluar, cukup langsung dirubah karena belum neraca audit. Oke teman-teman, nah langkah pertama adalah kita klik laporan atau pilih laporan posisi BUMN di neraca, kita pastikan oke neracanya seperti ini 2107500. artinya nanti ketika kita melakukan reklasifikasi ini maka nilai gedung dan bangunan itu tidak akan berubah. Kemungkinan yang berubah adalah diakumulasi penyusutan jika kita menginputnya bukan gedung dan bangunan. Contoh misalkan peralatan mesin yang ada masa manfaatnya misalkan alat penerbangan masa manfaatnya misalkan 6 tahun, maka berubah jadi 4 tahun, otomatis akan mempengaruhi jumlah beban atau akumulasi penyusutannya. Tetapi yang kalau kita keluarkan adalah gedung dan bangunan, maka akumulasi penyusutan tidak berubah. Oke, jadi pastikan bahwa nanti setelah kita melakukan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk, nilai gedung dan bangunan ini tidak berubah karena yang akan kita lakukan reklasifikasi keluar ini adalah gedung dan bangunan. Oke. Sekarang kita coba buka KIP-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba klik KIP 2, gedung dan bangunan KIP 2. Oke, KIP 2.
Oke, cetak. Oke, nah ini yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah kita harus bisa yang kita butuhkan adalah ini tanggal perolehannya, dan nilai harga perolehannya. Jadi saya ulangi, tanggal perolehan dan nilai perolehannya. Untuk teman-teman memastikan supaya tidak mudah mencetaknya, silakan teman cetak dulu. Oke, saya cetak. Nah, sekarang kita lakukan prosesnya. Proses yang pertama adalah transaksi BMN, lalu pilih penghapusan BMN, lalu reklasifikasi keluar, lalu tambah, lalu pilih di sini misalkan akan kita reklasifikasi keluar tadi adalah kantor permanen, kantor bangunan gedung kantor permanen. NUP-nya adalah NUP 2, tanggal perolehannya otomatis, tanggal pembukuannya itu misalnya kita pakai tanggal sekarang. Oke, saya ulangi, tanggal sekarang misalkan tanggal 05, saya pakai tanggal 05 ya, 2020. Nomor SK nya 123 garing misalkan berita acara garing 2020, tanggalnya tanggal 05/05/2020, keterangannya berita acara inventarisasi. Nah, kita sudah pastikan bahwa bangunan gedung kantor yang kita reklasifikasi adalah bangunan kantor NUP 2, tanggal perolehan bulan 5 bulan 2, tanggal 5 bulan 2 2019, kita bukukan di tanggal 05 bulan 5 2020. Oke, sip. Kita coba simpan. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi neracanya. Oke, pilih semester 1. Nah, neraca tadi di sini itu 1,2 miliar, sekarang sudah menjadi 1,5 miliar karena sebesar 500 juta itu kita sudah lakukan reklasifikasi keluar. Akumulasi penyusutannya pun juga sudah berkurang. Tadi di sini nilainya lebih 2 miliar. Sekarang setelah itu kita lakukan reklasifikasi masuk. Oke. Sekarang perolehan BMN reklasifikasi masuk, tambah, lalu masukkan nama yang sebenarnya atau misalkan nama yang seharusnya. Maka saya pilih pendidikan permanen. Oke, saya pilih jumlah tema 1, tanggal perolehannya 05/02/2019. Jadi kita harus memastikan bahwa tanggal perolehan harus sama dengan tanggal perolehan gedung kantor tersebut yang salah tadi. Jadi yang kita sudah cetak tadi harus sama dengan tanggal ini. Lalu tanggal pembukuannya kita pilih tanggal 05/05/2020. Lalu nilainya 500 juta rupiah. Oke. Sip, asal perolehannya APBN. Oke, nomor bukti misalkan tadi berita acara 123 garing berita acara garing 2020. Misalkan mereka setnya pendidik gedung. Lalu keterangannya koreksi nama barang. Oke. Simpan. Oke, sudah. Lalu di sini diminta kembali. Nah, teman-teman tadi pastikan bahwa nilainya tadi ini sama. Tadi nilainya misalkan sebesar saya coba buka keep 2. Oke, luasnya 300 meter persegi. Oke, luasnya 300 meter persegi, maka kita juga harus menginput 300 meter persegi. Oke, luas dasar bangunnya 300. Lalu jumlah lantai 1, tipenya permanen. Lalu tahun dibangun 2019 sesuai dengan yang kita keluarkan tadi, nomor 123 misalkan ya. Lalu tanggal misalkan tanggal 05/02/2019 1951 Manggala. Lalu misalkan saya pilih sini Borong, lalu jalan Borong Raya.
lalu RT 2, RW 2, lalu KIP tanah 1, satkernya Ariana, alamatnya Makassar. Digunakan untuk operasional. Oke, catatan diperuntukkan untuk ruang kelas. Oke, simpan. Oke, selesai reklasifikasi masuknya. Sekarang kita cek neracanya. Laporan posisi neraca semester 1. Oke, sekarang sudah kembali gedung bangunan menjadi 2 miliar rupiah. Oke, sekarang kita cek apakah gedung itu sudah masuk gedung pendidikan. Caranya adalah kita pilih KIP, lalu kita pilih gedung pendidikan permanen. Nah, di sini sudah ada gedung pendidikan permanen. Nah, tapi teman-teman, di sini secara otomatis itu gedung kantor permanen tidak secara otomatis itu hilang. Tidak secara otomatis itu juga terhapus. Cara untuk menghapus bangunan gedung kantor KIP, bangunan gedung kantor permanen 2 ini caranya adalah pilih transaksi BUMN, lalu pilih KIP, lalu pilih KIP gedung dan bangunan, lalu klik atau pilih ini, lalu hapus. Yes. Keluar, kita cek lagi. Oke, berhasil. Sekarang sudah tidak ada lagi gedung kantor permanen NUP 2, yang ada bangunan gedung kantor permanen pendidikan permanen NUP 1. Oke, sekarang kita cek lagi di daftar transaksi BUMN. Kita cek transfer reklasifikasi masuknya. Oke, semester 1. Oke, ada sebesar 500 juta rupiah. Kita cek transfer keluar, reklasifikasi keluarnya. Reklasifikasi keluar. Ini hanya untuk memastikan teman-teman ya. Memastikan, mau dicek juga tidak jadi masalah. Tapi sebaiknya dicek. Oke, ada juga sebesar 500 juta rupiah. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ulangi bahwa untuk menu reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk bukan hanya untuk gedung bangunan, tetapi semua aset baik berupa tanah atau pemberatan mesin yang salah kodifikasi. Misalkan yang seharusnya laptop tetapi di inputnya PC, atau kesalahan-kesalahan pencatatan tahun-tahun sebelumnya, maka sekarang kalau kita mau memperbaikinya maka dilakukan melalui reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar. Untuk part 9 kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.